Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nagita Pratiwi dari kelas 2B Ilmu Perikanan dengan NIM 444322014. Nah, di video ini saya akan membuat box plot dan diagram dahan daun menggunakan aplikasi RStudio. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktikum mata kuliah Statistika dan Data Sains. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan box plot? Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skewness, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data pengamatan. Nah, di box plot terdapat 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari box plot, yaitu nilai minimum atau nilai observasi terkecil, kemudian ada nilai kuartil pertama yang merupakan kuartil terendah, lalu ada nilai median yang merupakan nilai pertengahan atau median atau kuartil kedua. Kemudian ada kuartil ketiga yang merupakan kuartil tertinggi, lalu ada nilai maksimum yang merupakan nilai observasi terbesar. Nah, di sini terdapat outlier atas dan outlier bawah yang merupakan nilai pencilan atau wilayah pencilan. Lalu untuk diagram dahan daun merupakan diagram yang menampilkan data angka dengan memisahkan setiap datum menjadi daun yang biasanya digit terakhir, kemudian batang yang biasanya digit awal. Nah, bagaimana sih cara membaca diagram dahan dan daun? Nah, di sini terdapat ada dahan atau batang, kemudian ada daun. Nah, di sini terdapat ada angka 3, kemudian ada di bagian daun ada angka 788. Berarti di sini dapat kita baca, karena di sini ada 3 dan 7, berarti kita baca 37, kemudian ada 3 dan 8 dibaca 38, dan di sini juga terdapat ada 3 dan 8 dibaca 38. Nah, kemudian di baris kedua ada angka 4 di bagian batang atau dahan, kemudian di bagian daun ada 3, 5, 7, dan 8, berarti dibaca 43, 45, 47, dan 48, begitu pun seterusnya. Nah, baik, langsung saja ke contoh soal dan pembahasan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, di sini terdapat soal box plot tanpa ggplot. Diketahui nilai statistika Izul adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat nilai statistika Izul yang sudah saya rubah menjadi bentuk tabel. Kemudian, buatlah box plot tanpa ggplot menggunakan data tersebut. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik File, New File, lalu Add Script. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah masukkan datanya yang sudah kita rubah ke dalam Excel dengan cara kita klik From Excel, kemudian klik yang bagian Browser, lalu cari data yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada nilai hijau. Kita klik Open. Kita tunggu sampai datanya muncul di data preview. Setelah muncul seperti ini, kita klik yang Import. Kemudian datanya sudah berhasil diinput. Lalu kita klik yang bagian Untitled. Lalu kita panggil datanya terlebih dahulu untuk memastikan datanya kembali dengan cara kita klik nama filenya, yaitu nilai hijau. Nah, kita klik yang muncul paling pertama. Setelah itu kita klik Run. Nah, datanya akan muncul di bagian bawah sini. Lalu langkah selanjutnya untuk membuat box plotnya, kita masukkan sintaks box plot. Nah, kita klik yang bagian paling pertama, kemudian kita masukkan nama datanya, nilai Izul. Kemudian kita tambahkan tanda dolar. Kemudian klik yang statistika dasar. Setelah itu, pindahkan kursor ke bagian ujung dan klik Run. Nah, di sini sudah terlihat box plotnya. Namun di sini nilainya belum terlihat spesifik. Jadi, agar nilainya terlihat spesifik, kita masukkan sintaks kembali, yaitu Sumari. Nah, kita klik yang bagian pertama, kemudian masukkan nama filenya, nilai Izul. Kemudian kita pindahkan kursornya ke bagian ujung, lalu kita klik Run. Nah, di sini sudah muncul data yang lebih spesifik, yaitu nilai minimumnya adalah 43, kemudian kuartil satunya yaitu 56, median atau kuartil 2-nya yaitu 67, lalu mean-nya ada 68,93, kuartil 3-nya ada 82,50, dan nilai maksimumnya yaitu 90. Nah, di sini ada soal box plot menggunakan ggplot. Diketahui nilai mata pelajaran UAS Akila di kelas 1 sampai kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan ke dalam Excel. Kemudian, buatlah box plot menggunakan data tersebut. Nah, kita langsung saja ke aplikasi RStudio-nya. Nah, jika sudah masuk ke aplikasi RStudio, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik File, kemudian pilih
New File, lalu klik yang bagian langkah pertama. Nah, jika sudah masuk ke aplikasi RStudio, langkah pertama sama seperti yang pertama tadi, kita klik yang bagian File, New File, kemudian klik yang bagian RScript. Kemudian untuk membuat boxplot tanpa ggplot, kita diharuskan untuk menginstal package terlebih dahulu dengan cara memasukkan sintaks install, pilih yang bagian atas, kemudian tambahkan tanda petik 1, klik yang kemudian kita ketik di first, kemudian pindahkan kursor ke bagian ujung, kemudian klik run. Nah, jika ada tanda merah-merah seperti ini, berarti tandanya dia sedang mendownload package-nya. Nah, jika sudah ada tanda successful, berarti dia sudah sukses terinstall. Kemudian, untuk menginstal package selanjutnya, kita klik install, klik yang bagian pertama, kemudian tambahkan tanda petik 2, lalu ketik gg animate. Kemudian pindahkan kursor ke bagian ujung, klik run. Nah, untuk package yang ketiga sama, kita klik install, klik yang bagian pertama, kemudian tambahkan tanda petik 1, ketik ggplot 2, kemudian kita pindahkan kursor ke bagian ujung, kemudian klik run. Nah, jika package-nya sudah terinstall semua, langkah selanjutnya yaitu kita memanggil atau memastikan package-nya sudah terinstall atau belum dengan cara kita ketik library, klik yang bagian pertama muncul, kemudian kita ketik ggplot 2 dan muncul yang dan ketik yang muncul otomatis, kemudian pindahkan kursor ke bagian ujung, lalu klik run. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang terlebih dahulu dengan cara kita mengklik bagian informant, kemudian klik ke bagian from Excel, lalu kita klik yang browse. Nah, kita cari data yang akan kita masukkan. Di sini nilai Aquila, klik open, kemudian kita tunggu sampai datanya muncul di data preview. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik yang bagian import. Kemudian kita klik yang bagian untitled. Nah, di sini kita masukkan sintaks ggplot. Klik yang bagian pertama muncul. Kemudian masukkan nama filenya. Nilai Aquila, klik yang muncul otomatis. Kemudian tambahkan tanda koma, lalu klik AS. Klik yang muncul otomatis pertama, lalu kita tambahkan tanda X, kemudian sama dengan, lalu klik nama datanya, itu nilai Aquila, lalu tambahkan tanda $. Nah, kita klik yang bagian mata pelajaran. Nah, setelah itu kita tambahkan tanda koma, lalu kita ketik Y, kemudian sama dengan, kemudian ketik kembali nama datanya, nilai Aquila. Lalu setelah itu masukkan kembali tanda $, dan kita klik yang bagian nilai. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindahkan kursor ke bagian ujung, kemudian klik run. Langkah selanjutnya, kita tambahkan tanda plus, kemudian kita klik enter di keyboard, lalu kita masukkan sintaks kembali, yaitu geom underscore boxplot. Nah, kita klik yang muncul pertama, yang paling atas, kemudian kita masukkan sintaks kembali, yaitu AS, kemudian klik yang paling atas muncul. Setelah itu kita masukkan sintaks call, klik yang paling atas, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita masukkan nama datanya, nilai Aquila. Setelah itu tambahkan tanda $,
kita klik yang bagian mata pelajaran. Nah, jika sudah seperti ini, pindahkan kursornya ke bagian ujung lalu klik Run. Nah, box plot tanpa ggplot-nya sudah muncul. Kemudian untuk mengubah nama di bagian variabel y, langkahnya sama, kita masukkan tanda plus, kemudian kita ketik sintaks ylab, klik yang muncul paling pertama, kemudian tambahkan tanda petik 1, kemudian masukkan nama yang akan kalian berikan. Di sini saya akan memberikan nama nilai. Lalu pindahkan kursor ke bagian ujung, klik Run. Nah, di sini di bagian Y namanya sudah terganti. Nah, langkah selanjutnya untuk membalikan sumbu XY, kita ketik bagian plus, kemudian ketik sintaks chord, underscore, klik. Nah, kita klik yang ini. Kemudian klik pindahkan kursor ke bagian ujung, klik Run. Nah, di sini sumbunya sudah berubah. Nah, kemudian untuk memberi nama, kita beri tanda plus. Karena ini sudah terlalu panjang, maka kita klik enter saja. Kemudian kita masukkan sintaks gg title. Lalu setelah itu kita masukkan tanda petik 1. Lalu di sini saya akan memberi nama nilai mata pelajaran Akila. Nilai mata pelajaran Akila. Pindahkan kursor ke bagian ujung, kemudian klik Run. Nah, di sini sudah tertera nilai mata pelajaran Akila. Kemudian untuk kita melihat nilainya lebih spesifik kembali, kita masukkan sintaks summary. Nah, kita klik yang bagian atas, kemudian kita ketik nama datanya, nilai Akila. Pindahkan kursor ke bagian ujung, kemudian Run. Nah, di sini sudah muncul data yang lebih spesifiknya atau nilai yang lebih spesifiknya. Sudah terlihat di sini nilai minimalnya berapa, kuartil satunya berapa, kemudian median atau kuartil 2-nya berapa, mean-nya berapa, kuartil 3-nya sudah terlihat, dan nilai maksimalnya sudah terlihat. Nah, untuk box plot tanpa ggplot cukup sampai situ saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan diagram dahan dan daun. Nah, di soal ketiga, diketahui nilai matematika Salma adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah membuatnya dalam bentuk tabel. Kemudian, buatlah diagram dahan daun dengan menggunakan data tersebut. Nah, di sini kita buka kembali aplikasi RStudio-nya. Nah, jika sudah dibuka aplikasi RStudio-nya, langkah pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu dengan cara mengklik bagian Import, kemudian From Excel, kemudian klik yang bagian Browse, lalu kita masukkan data yang akan kita input. Di sini ada data dahan daun, kemudian klik Open. Nah, kita tunggu sampai datanya muncul di data preview. Nah, jika datanya sudah muncul, kemudian kita klik yang bagian Import, lalu nah, jika sudah seperti ini berarti datanya sudah terimport. Nah, kita klik yang bagian Untitled. Nah, untuk memastikan datanya kembali sudah terimport atau belum, kita panggil datanya dengan cara kita mengklik nama datanya, yaitu data dahan daun UP. Kemudian pindahkan kursor ke bagian ujung, klik Run. Nah, jika sudah seperti ini berarti datanya sudah muncul. Lalu untuk sintaks selanjutnya, untuk membuat diagram dahan daunnya, kita masukkan sintaks stem, kita klik yang muncul otomatis paling atas, kemudian kita masukkan nama datanya, yaitu data dahan daun, klik yang bagian atas, kemudian kita tambahkan tanda $, klik bagian data, lalu pindahkan kursor ke bagian ujung, klik Run. Di sini sudah muncul diagram dahan daunnya. Di sini di bagian dahannya terdapat ada angka 5, 6, 7, 8. Kemudian di bagian daunnya, di baris pertama ada 666, bagian baris kedua ada 578,
kemudian di baris ketiga ada 66, kemudian baris keempat ada 0017, kemudian di baris kelima ada 008. Nah, berarti diagram dahan daun ini angkanya selalu berurutan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti itu cara buat diagram dahan daun menggunakan aplikasi RStudio. Nah, begitulah cara membuat boxplot dan diagram dahan daun menggunakan aplikasi RStudio. Videonya saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.